Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya berhasil untuk breakout dari bull flag yang telah terlihat terbentuk selama beberapa hari terakhir dan sekarang kita berada di kurang lebih area $108.000. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana kira-kira update-nya in terms of price action dan juga beberapa informasi di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,29 triliun dolar atau naik sekitar 0,29%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum, kenaikannya 2,78% ke 2.497 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, seperti biasa kita akan awali dari update kompetisi trading bersama dengan Margex yang bakalan berakhir di tanggal 5 Juli nanti. Nah, user ID 704744279 per hari ini masih menjadi peringkat pertama dengan total turnover volume sebesar 1.086.000 US dollar. Tentunya dia berpotensi berhak mendapatkan 25% dari price pool, diikuti 1,5 juta rupiah karena telah berhasil hit ke angka 1 juta US dollar secara volume. Untuk teman-teman lainnya yang juga tertarik untuk mendapatkan hadiah tambahan sebesar 1,5 juta rupiah, itu bisa mengejar hingga volume 1 juta USD sampai dengan tanggal 5 Juli nanti, supaya kalian bisa dapat hadiah tambahan selain dari price pool yang tentunya sekarang juga sudah lumayan tinggi, 1.234 US dollar. Kalian juga akan dapat ekstra 1,5 juta rupiah karena berhasil hit ke volume milestone yang telah ditentukan. Nah, untuk teman-teman juga yang mungkin masih mengejar top 10, kalian masih mempunyai waktu yang cukup panjang untuk melakukan hal tersebut. Jadi pastikan kalian aktif saja bertransaksi dan di akhir kompetisi nanti kalian bisa masuk ke top 10 untuk menggaransikan diri kalian mendapatkan hadiah dari prize pool. Nah, teman-teman, karena kita sekarang sudah berada di minggu yang baru, kita mau cek kira-kira di minggu ini ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan untuk awal minggu kita mendapatkan ada satu data yang sebenarnya cukup penting untuk kita lihat, yaitu adalah data JOLTS Job Opening dan juga ISM Manufacturing PMI dan juga Prices yang bakalan dirilis besok tanggal 1 Juli tahun 2025 di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Yang tidak kalah penting juga tentunya adalah Fed Chair Powell Speaks, yang tentunya kita harapkan ada sesuatu yang baru disampaikan oleh Kakak Paul di sana. Karena kalau misalnya tidak ada yang baru dan semuanya masih sesuai dengan ekspektasi dari market, ya otomatis kita tidak akan melihat reaksi yang terlalu masif. Jadi yang lebih penting mungkin adalah data ISM dan juga JOLTS Job Opening kalau misalnya Fed Chair Powell itu tidak menyampaikan sesuatu yang baru. Nah, kemudian teman-teman, di hari Rabunya kita akan mendapatkan data ADP Non-Farm Employment Change dan juga Crude Oil Inventories, which is menurut saya yang nggak akan terlalu berpengaruh terutama untuk cryptocurrency market. Hari Kamis kita akan mendapatkan data yang cukup penting juga, yaitu adalah Initial Jobless Claim dan juga Continuing Jobless Claim. Diikuti akan ada data Non-Farm Payrolls dan juga Unemployment Rate. Nah, saya nggak tahu ini kenapa bisa dirilis di hari Kamis, karena biasanya setahu saya NFP itu di hari Jumat ya teman-teman, tapi ya, ini sesuai dengan data yang ada, kita bakalan lihat itu dirilis di hari Kamis nanti. Dan menariknya, hari Kamis hingga dengan Jumat itu adalah holiday di Amerika Serikat karena itu merupakan Independence Day di Amerika. So, kita mungkin akan melihat market yang cenderung tidak terlalu volatile, meskipun ada data yang cukup penting di sini yaitu adalah NFP, tapi sisanya mungkin akan menjadi low volume trading day karena ya kebanyakan dari orang tentunya holiday gitu ya, jadi nggak mantengin market, yang otomatis pergerakan harga dari market akan mirip-mirip dengan weekend gitu ya, yang meskipun tidak selalu tidak ada pergerakan ya, tapi kemungkinan besar tidak akan ada pergerakan yang terlalu ekstrim. Itu yang mau saya sampaikan. Terkecuali teman-teman, kalau misalnya kita melihat data NFP dan juga unemployment rate,
itu keluarnya jauh daripada ekspektasi. Misalnya, kalau unemployment rate itu ekspektasinya di angka 4,3, tapi tiba-tiba misalnya datanya keluar menjadi 4,6 atau 4,5 misalnya. Nah, itu mungkin bisa menciptakan reaksi yang cukup signifikan. Tapi selain daripada itu, saya rasa kita tidak akan melihat reaksi yang terlalu masif dari market. Ya, dikarenakan kita melihat US bakalan mendapatkan long weekend. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita bicara spesifik soal Bitcoin, dari hari ke hari kita melihat semakin banyak perusahaan, perorangan, institusi yang sepertinya tertarik gitu ya untuk menambahkan Bitcoin ke dalam portofolio mereka. Nah, yang terbaru adalah publicly traded Spanish coffee giant Vanadi, atau salah satu perusahaan terbuka di Spanyol yang bergerak di bidang beverage atau spesifiknya menjual kopi ya teman-teman, bernama Vanadi. Itu sudah approve untuk membeli 1,1 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin untuk reserve mereka. Sekali lagi teman-teman, ini adalah hal yang saya sampaikan mungkin dari beberapa bulan yang lalu. Ketika baru mulai ada beberapa perusahaan yang start untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh MicroStrategy. Saya sampaikan, tren ini kemungkinan baru dimulai teman-teman, dan kedepannya ini akan semakin masif, semakin banyak nih perusahaan yang kemungkinan akan menyadari bahwa membeli Bitcoin itu bukan sebuah ide yang terlalu buruk gitu. Kenapa? Karena kebanyakannya ya, saya nggak tahu ini akan bertahan sampai kapan, tapi hampir semua perusahaan yang mengumumkan bahwa mereka membeli Bitcoin itu biasanya membawa dampak positif kepada harga saham perusahaan itu. Ya, sekali lagi, dampaknya berarti win-win untuk perusahaan tersebut. Selain harga sahamnya yang naik, di sisi yang lain mereka juga membeli sebuah aset yang value-nya mempunyai kecenderungan untuk terus mengalami kenaikan. Jadi why not gitu kan? Dan kita melihat hal tersebut sudah mulai accelerate, sudah mulai makin kenceng, makin banyak gitu ya perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk melakukan hal yang sama. Dan ini sekali bisa menjadi sumber demand baru lagi untuk Bitcoin yang tentunya sampai kapanpun supply-nya tidak akan bisa ditambah. Yang berarti secara teori harusnya merupakan berita baik untuk teman-teman yang merupakan long-term investor di Bitcoin. Nah, kalau kita masuk ke chart teman-teman, saya pengen mulai dari weekly dulu karena kita sudah closing weekly candle lagi, kita berada di hari Senin, dan berita baiknya adalah kita lagi-lagi berhasil melihat Bitcoin reclaim di weekly chart area 106.000 dolar. Setelah kemarin kita berhasil jebol di bawah area tersebut, kali ini kita kembali berhasil untuk reclaim. Sebenarnya area 104 sampai 106 itu adalah area yang krusial kalau kita lihat di weekly sebenarnya. Kenapa 104? Karena 104 merupakan area closing weekly candle tertinggi di bulan Desember kemarin, sedangkan area 106 kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil merupakan area major resistance yang juga telah berhasil kita break. Bahkan weekly candle menunjukkan ada pattern engulfing teman-teman. Engulfing itu basically adalah ada sebuah candle yang menelan body candle sebelumnya, gitu kan? Ini juga adalah engulfing, di mana kita melihat ada body candle hijau ini lebih besar daripada body candle merah sebelumnya, yang bisa kita sebut sebagai bullish engulfing candle. Sama juga dengan apa yang kita lihat di sini, menunjukkan bahwa ya buying pressure rupanya masih cukup besar teman-teman. Dan apa yang kita lihat kemarin itu sepertinya adalah hasil dari FUD yang ditebar di sana-sini, persoalan perang dan juga Iran, yang membuat market sejenak dalam keadaan yang panik dan kemudian menciptakan panic selling. Tapi itu hanya bertahan sejenak dan kemudian di minggu ini kita mendapatkan ada reversal yang cukup signifikan. Which is menurut saya adalah very good sign gitu ya, dan kita bisa kembali menjadikan area 106 mungkin sampai 104 lagi-lagi sekarang menjadi area major support. So, dengan pengetahuan kita tersebut kita bisa zoom in ke time frame yang lebih kecil untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman perhatikan di daily chart, kita itu sedang berada di sebuah area yang juga tidak kalah penting. Karena area 108.500 sampai 109.000 di sini merupakan area upper trend line dari trend line yang telah terbentuk dari tanggal 22 Mei kemarin, teman-teman. Dan kita sedang membentuk sebuah pattern consolidation yang cukup besar. Kalian mungkin bisa sebutnya ini sebagai bull flag, bebas gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan sekarang, kita itu berada di area upper trend line-nya lagi. Yang berarti ada potensi bahwa kita akan mendapatkan some type of resistance dari area ini.
Terlebih kalau misalnya teman-teman lihat di daily chart, memang area 108.800 sebelumnya selalu menghasilkan rejection yang lumayan banget nih. Oke, 108.800 sampai 109.000 lah itu menjadi areanya. Jadi, selama kita masih belum berhasil untuk breakout di atas area upper trend line ini dan close daily candle di atas area tersebut, maka kita jangan sampai terlalu terlena dulu teman-teman dan langsung mengatakan bahwa wah kita sudah akan segera ke all time high yang baru. Meskipun bukan tidak mungkin bisa terjadi, tapi secara price action kita belum gitu ya berhasil untuk breakout dari pattern konsolidasi yang telah bertahan selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang sekarang belum punya posisi apapun, maka sebenarnya buy mungkin bukan opsi yang terlalu bijak sekarang. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman buy di sekitaran area ini, berarti kalian buy di area major resistance. Akan lebih baik kalau misalnya teman-teman melakukan pembelian antara ketika kita breakout di atas area upper trendline di sini, atau kalau memang ternyata area ini belum akan berhasil kita tembus dan kita kembali nge-retest ke area 106.000, nah itu mungkin bisa menjadi tempat di mana teman-teman start untuk building position juga. Dengan asumsi bahwa area 106.000 kali ini akan menjadi area support lagi. Nah, skenario yang mungkin tidak kita harapkan terjadi, tapi masih mempunyai potensi untuk terjadi adalah perpanjangan dari konsolidasi di sini. Ini kan sudah dalam bentuk 2 wave ya teman-teman. Tapi tidak juga menutup kemungkinan kita akan bisa membentuk 3 wave. Sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan rally ke atas. Sehingga itu kenapa saya sampaikan, meskipun kita telah berada di area yang cukup tinggi di sini, belum saatnya untuk terlalu terlena dan menyatakan bahwa kita sudah pasti akan ke all time high. Karena kita masih mempunyai beberapa PR sebelum kita mungkin bisa dengan confidence menyatakan potensi kan cukup besar kita sudah siap untuk ke all time high yang baru. Salah satunya adalah kalau kita berhasil untuk breakout di atas area upper trendline di sini. Baiknya lagi kalau kita bisa closing daily candle di atas area 109.000. Yang menurut saya akan menjadi pertanda yang cukup kuat bahwa oke, sepertinya kita memang telah siap dan menyelesaikan konsolidasi di sini dan bersiap untuk breakout lagi ke area all time high yang baru. Dan juga kita tahu tentunya di sekitaran area 113.000 teman-teman itu terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi yang mungkin sudah bertahan selama beberapa bulan terakhir. Dan kalau misalnya sampai kita berhasil breakout di atas area upper trendline di sini, maka ada potensi 113.000 itu bisa menjadi minimum target berikutnya. Nah, invalidasi dari scenario bullish kita adalah kalau misalnya sampai kita berhasil untuk jebol kembali di bawah area 106.000 teman-teman, dan kemudian start mendapatkan bearish continuation pattern, mungkin sama seperti apa yang teman-teman lihat di sini, itu akan menjadi pertanda bahwa oke, kita sepertinya memang belum bersiap untuk ke all time high yang baru dan masih akan melanjutkan konsolidasi dan bukan tidak mungkin kembali ke area lower trend di sini. So, beberapa hari ke depan kemungkinan akan menjadi saat-saat yang cukup krusial untuk pergerakan Bitcoin secara overall di gambaran besar, karena kalau kita berhasil breakout di atas area ini 113.000 akan menjadi next target. Tapi kalau kita kembali reject dari sini dan bahkan breakdown di bawah area 106.000, maka kita harus bersiap untuk perpanjangan konsolidasi di sini dan bisa aja memakan waktu sampai beberapa minggu lagi sampai pada akhirnya kita start untuk mendapatkan rebound. Oke, jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.